wabarakatuh. Saya Armanda Amelia Putri, kelas 12 IPS 3, nomor absen 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi akuntansi secara umum dan persamaan dasar akuntansi. Pada dasarnya, akuntansi berkembang dari sistem tata buku berpasangan yang disebut dengan double entry system, yang pertama kali diperkenalkan di Italia pada tahun 1494. Perkembangan akuntansi di Indonesia dapat kita lihat mulai pada zaman penjajahan Belanda. Di Indonesia, akuntansi telah digunakan dalam pembukuan sejak tahun 1642 oleh pemerintah Belanda waktu itu. Dalam perannya, akuntansi akan menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan perusahaan, sehingga akuntansi mempunyai peranan penting dalam menyajikan suatu informasi. Persamaan dasar akuntansi adalah hubungan antara unsur-unsur seperti harta, uang, dan ekuitas dalam posisi keuangan suatu perusahaan. Di sini saya juga akan membahas mengenai pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Ini merupakan penjelasan materi akuntansi secara umum dan persamaan dasar akuntansi dari saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai soal-soal persamaan dasar akuntansi. Ini merupakan contoh soal persamaan dasar akuntansi. Dari soal tersebut, kita bisa mulai mencatat persamaan dasar akuntansi. Dari soal tersebut, kita bisa membuat kolom seperti gambar di atas. Pastikan angka-angka yang kamu isikan benar agar tidak terjadi kekeliruan. Jika data yang kamu isikan sudah benar, pastikan jumlah antara keduanya itu balance, seperti gambar di atas. Jumlah keduanya itu sudah balance, berarti jawaban itu benar. Ini adalah contoh soal kedua. Di dalam soal tersebut, kita harus menentukan laporan laba rugi, perusahaan ekuitas, dan neraca. Langkah yang pertama adalah kita menghitung laporan laba rugi dengan cara menjumlahkan semua beban. Setelah itu, pendapatan jasa dikurangi jumlah beban dan dari situ akan mendapatkan hasil laba bersih yang berupa 360.000 seperti gambar yang di atas. Yang kedua, kita membuat laporan perubahan modal dengan cara mengurangi modal dengan laba bersih. Yang ketiga adalah menghitung neraca. Cara menghitung neraca yaitu jumlahkan semua aset dan kewajiban. Setelah itu, total keduanya harus balance. Jika total aset dan kewajiban balance, maka jawabannya benar. Ini adalah contoh soal terakhir tentang laporan arus kas PT Porori. Untuk menjawab soal tersebut, kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Tabelnya seperti gambar di atas. Setelah kita membuat tabel, jumlahkan seluruh kas dikeluarkan untuk pembayaran. Setelah itu, kurangi kas yang diterima dengan beban operasi. Nah, sekian presentasi mengenai materi akuntansi secara umum dan persamaan dasar akuntansi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf karena tidak ada manusia yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.